Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas lagi tentang fungsi linear yang merupakan kelanjutan dari pembahasan yang sebelumnya. Pembahasan dari materi kali ini adalah tentang pembentukan fungsi linear dan pencarian akar persamaan linear. Pembentukan fungsi linear itu ada 4 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama cara tri-koordinat, kemudian yang kedua cara koordinat lereng, cara penggal lereng, dan cara tripenggal. Saya akan jelaskan satu persatu cara pembentukan fungsi linear ini. Yang pertama adalah cara tri-koordinat. Jadi sesuai dengan namanya tri-koordinat. Dalam pembentukan fungsi linear ini diketahui ada 2 koordinat atau istilahnya ada 2 titik. Karena koordinat itu kan X dan Y. Jadi misalkan ada 2 titik A dan B dengan koordinatnya X1, Y1 dan titik yang kedua koordinatnya X2 dan Y2, maka rumus pembentukan persamaan linear adalah menggunakan rumus ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kita akan lanjut contohnya. Nah, ini ada 2 titik A, 0 dan 4 koordinatnya, kemudian B koordinatnya 2 dan 0. Nah, berdasarkan soal ini mana X1 dan mana Y1, mana X2 dan mana Y2. X1-nya adalah di koordinatnya A, 0, kemudian Y1-nya 4. X2-nya itu koordinat dari titik B, jadi X2-nya 2, Y2-nya 0. Sesuai dengan yang tadi dijelaskan, rumusnya adalah ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kita masukkan Y min Y1-nya tadi 4, kemudian Y2-nya 0, Y1-nya 4 min 4, berarti X min X1-nya 0, X2-nya 2 min 0. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan. Caranya gimana? Kita buat ini pertama adalah Y min 4 per min 4 sama dengan X per 2. Kemudian kita kalikan silang atas dengan bawah yang sebelah kanan, bawah sebelah kiri dengan atas yang sebelah kanan. Y min 4 kali 2 berapa? 2Y min 8 sama dengan min 4 kali X, berarti min 4X. Kemudian yang di ruas kiri kita sisakan Y saja, berarti 2Y sama dengan min 4X. Min 8 kita geser ke kanan jadi positif plus 8. Y-nya berapa? Y sama dengan, ini dibagi 2, di kanan juga dibagi 2, min 2E plus 4. Nah, itu caranya seperti itu. Ini untuk cara tri-koordinat. Kemudian lanjut cara yang kedua, cara koordinat lereng. Kalau koordinat lereng ini yang diketahui adalah satu buah titik dengan koordinat X1, Y1 dan lereng garis. Lereng garisnya adalah B. Lereng garis itu istilah lainnya adalah koefisien kalau di pertemuan sebelumnya itu. Maka persamaan linearnya dapat dibentuk dengan rumus ini. Jadi kalau diketahui satu buah titik dan koefisien atau lereng garis, maka rumus yang digunakan adalah Y min Y1 sama dengan B kali X min X1. Ini contohnya. A koordinatnya 0,4 dan B min 2. Berdasarkan soal yang di atas, berarti X-nya berapa? X1-nya 0, Y1-nya 4. Tinggal kita masukkan di sini. Y min Y1 sama dengan B kali X min X1. Oke. Y min Y1, Y min Y1-nya berapa? 4.
B-nya berapa? Min 2 kali X min X1 0. Oke. Y min 4 kita sederhanakan, urutkan aja. Min 2 kali X min 2X. Min 2 kali 0, 0 bisa ditulis. Kemudian di ruas kiri kita sisakan hanya Z saja, variabel Y saja. Y sama dengan min 2X. Min 4 kita geser ke kanan jadi plus 4. Itu cara pembentukan fungsi linear dengan koordinat lereng. Berikutnya, cara pengaliran. Ini cara yang paling gampang. Jadi, yang diketahui adalah penggal. Penggal itu istilah lainnya konstanta, notasinya A. Kemudian lereng, B. Itu istilah lainnya adalah koefisien. Jadi, kalau diketahui ada konstanta A, koefisien B, ya rumusnya langsung ada. Y sama dengan A plus B. Ini diketahui A 4, B-nya min 2, maka fungsi linearnya adalah tinggal masukkan aja Y sama dengan 4 min 2. Ini cara paling gampang. Kemudian cara yang terakhir adalah cara dwipenggal. Dwipenggal. Jadi kalau kita bicara penggal itu adalah titik potong pada sumbu, baik sumbu X atau sumbu Y. Tapi kalau hanya diketahui penggal gitu saja, berarti itu yang dimaksud adalah konstanta. Konstanta itu adalah titik potong di sumbu vertikal. Kemudian kalau diketahui dua penggal, berarti dia titik potong di sumbu vertikal yang tidak lain adalah konstanta atau notasinya A, dan titik potong pada sumbu horizontal dengan notasi J. Nah, kalau diketahui seperti itu, persamaan linearnya dibentuk dengan rumus ini. Y sama dengan A min A per C kali X. Ini kalau diketahui contohnya A sama dengan 4, ini maksudnya sama dengannya. Kemudian C sama dengan 2, daripada nanti salah, A sama dengan, kemudian C sama dengan 2, maka Y sama dengan, hanya dimasukkan 4 min A per C 4 per 2 kali X. 4 min 2X. Ini sama dengan, itu cara pembentukan fungsi linear. Kita lanjut pembahasan berikutnya adalah pencarian akar persamaan linear. Kalau kita dengar kalimat seperti ini, kita tidak bisa mengartikannya per kata. Kalau per kata nanti nggak ketemu. Kalau Anda dengar akar itu kan mesti bentuk yang kayak rumput gitu ya. Kalau di sini yang dimaksud dengan pencarian akar persamaan linear itu adalah ini, menghitung nilai variabel dalam persamaan linear. Jadi ada X, ada Z. Nah, itu yang dimaksudkan X-nya itu berapa, Y berapa, itu adalah mencari akar persamaan linear. Apakah mesti X dan Y? Tidak. Sesuai dengan persamaan yang ada. Jadi mungkin bisa notasinya PQ, mungkin bisa Y, bisa yang lain. Jadi dalam mencari akar persamaan linear atau dalam menghitung besarnya nilai variabel yang memenuhi persamaan itu ada 3 cara. Cara yang pertama adalah cara substitusi, cara yang kedua cara eliminasi, dan cara yang ketiga adalah cara determinan. Saya akan jelaskan satu persatu dari cara ini. Yang pertama adalah cara substitusi. Substitusi itu caranya adalah dengan menyelesaikan terlebih dahulu sebuah persamaan untuk salah satu variabel, kemudian mensubstitusikannya, memasukkan ke dalam persamaan yang lain. Itu substitusi. Ini contohnya ada dua fungsi, 2x plus 3y sama dengan 21, kemudian x plus 4y sama dengan 23. Ini yang diminta adalah berapa sih nilai x dan nilai y yang memenuhi kedua persamaan itu. Nah, itu namanya pencarian akar persamaan ya. Jadi nilai x dan y yang cocok untuk dua persamaan ini. Kita menggunakan cara substitusi. Nah, langkah pertama tadi menyelesaikan salah satu persamaan ke dalam X. Kenapa ke dalam X? Ya tadi
dari dua fungsi tadi, ini karena ini menyelesaikan tuh dalam bentuk X atau Y lah. Dari dua fungsi ini paling gampang kan diselesaikan dalam bentuk X. Berarti persamaan yang kedua yang kita selesaikan dulu. Jadi persamaan yang kedua tadi kan X plus 4Y sama dengan 23. Ini kita selesaikan dalam bentuk X. Maksudnya diselesaikan dalam bentuk X itu dijadikan menjadi X sama dengan. Kalau diselesaikan dalam Y berarti Y sama dengan. Ini X sama dengan 23. Ini kita geser kanan jadi min 4Y. Nah, ini sudah langkah pertama sudah selesai. Langkah kedua, hasil ini nanti dimasukkan ke dalam persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua tadi kan ini 2x plus 3y sama dengan 21. 2x plus 3y sama dengan 21. Nah, x yang di sini kita ganti dari sini. 2 kali 23 min 4y plus 3y tetap kita tulis sama dengan 21. Nah, tinggal kita selesaikan persamaan ini. 2 kali 23, 46. 2 kali 4y min 8y plus 3y sama dengan 21. 46 min. Jadi di sini min 8y plus 3y itu adalah ketemunya min 5y sama dengan 21. Ruas kiri kita sisakan unsur y saja. Jadi min 5y 21. Ini kita geser kanan. Min 46. 21 min 46 min 25. Y sama dengan min 25 per min 5, ketemunya 5. Nah, kita sudah dapatkan salah satu nilai dari variabel, yakni variabel Y. Untuk mendapatkan variabel yang satunya, yakni variabel X, itu dimasukkan ke dalam salah satu persamaan tadi. Bisa persamaan kedua, bisa persamaan pertama. Hasilnya akan sama saja. Nah, ini langkah ketiga. Persamaan hasil Y ini tadi dimasukkan di persamaan kedua. Anda bisa coba di persamaan 1 sama saja. Di 2x plus 3y sama dengan 21. 2x plus 3, y-nya kita ganti 5 sama dengan 21. 2x sama dengan, ini kan 21. 3 kali 5, 15. 21 min 15, ketemunya 6. X sama dengan 3. Jadi, akar persamaan linier yang memenuhi kedua persamaan tadi adalah X-nya 3, Y-nya 5. Itu untuk cara substitusi. Kemudian cara berikutnya, cara eliminasi. Nah, cara substitusi berikutnya adalah cara eliminasi. Cara eliminasi itu kan menghilangkan untuk sementara. Kalau pernah lihat audisi itu tereliminasi, itu menghilangkan untuk sementara. Tidak dimunculkan di situ, tapi dimunculkan di tempat lain kan. Kalau menghilangkan untuk selamanya, innalillahi. Nah, jangan sampailah. Eliminasi menghilangkan salah satu variabel. Hanya salah satu dulu yang dihilangkan. Kalau dua-duanya dihilangkan nggak mungkin bisa dihitung. Jadi hanya salah satu dari variabel yang dihilangkan. Untuk sementara, supaya apa? Nilai variabel yang lain itu bisa dihitung. Ini contohnya masih sama persamaan yang tadi. 2x plus 3y sama dengan 21 dan x plus 4y sama dengan 23. Cuman kita dalam menentukan atau menghitung nilai x dan y-nya dengan cara eliminasi. Gimana langkahnya? Nih, fungsinya tadi ini kita tulis lagi. 2x plus 3y sama dengan 21, x plus 4y sama dengan 23. Kita ingin menghilangkan variabel x dulu. Kenapa harus x? Karena yang paling gampang untuk menghilangkan x kan di sini tinggal dijadikan 2x. Kalau menghilangkan y ini kan berarti ini nggak sama. Jadi untuk menghilangkan tuh koefisiennya atau nilai x-nya itu harus sama. Demikian juga menghilangkan y, ini berarti nilainya, angkanya di sini harus sama. Kalau harus sama kan ini kalikan 4 dikalikan 3, supaya sama kan 12. Tulan angkanya lebih ribet. Nah, ini angkanya lebih sederhana. Kita akan menghilangkan x, jadi untuk bisa hilang bawah harus jadi 2x. Untuk jadi 2x berarti harus kalikan 2. Yang tetap
2X plus 3Y sama dengan 21. Yang bawah kalikan 2, di 2X. X kali 2, 2X. 4Y kali 2, 8Y. 23 kali 2, 46. Nah, ini kita kurangkan 2X, min 2X 0, 3Y, min 8Y jadi min 5Y. 21 min 46 jadi min 25. Kemudian min 5Y sama dengan min 25, Y sama dengan min 25 per atau dibagi min 5 termnya 5. Nah, ini kita sudah mendapatkan nilai Y. Untuk mendapatkan nilai X dimasukkan ke dalam satu persamaan tadi. Bisa persamaan pertama, bisa persamaan kedua. Nah, ini kita masukkan di persamaan yang X sama dengan 4. X plus 4Y sama dengan 23. Y-nya kita ganti 5 jadi X plus 4 kali 5 sama dengan 23. X plus 4 kali 5 itu 20 sama dengan 23. X sama dengan 23. 20 kita geser ke kanan jadi min 20. Jadi X-nya sama dengan 3. Di akar persamaan ini adalah X3 dan Y5. Ketemu hasilnya sama. Baik cara substitusi maupun cara eliminasi. Kemudian cara determinan. Determinan itu kalau Anda ingat matrik itu merupakan hampir sama dengan matrik, tapi kalau determinan itu nilai yang ada nilainya. Jadi kalau matrik itu hanya deretan angka, kalau determinan itu bisa ada nilainya. Dan biasanya dari matrik yang ukurannya sama itu disebut matrik persegi. Jadi banyaknya baris 2, banyaknya kolom 2, atau banyaknya baris 3, banyaknya kolom 3, itu baru bisa dihitung determinannya. Nah, biasanya determinan itu digunakan untuk mencari akar persamaan linear yang banyaknya variabel lebih dari 2. Tapi bisa juga digunakan untuk mencari akar persamaan linear di mana variabelnya lebih sama dengan 2. Jadi ordo 22. Ini nanti variabelnya hanya ada 2. Caranya gimana? Adalah hasil kali elemen diagonal utama dikurangi hasil kali elemen pada diagonal kedua. Notasinya adalah ini. atau A dalam diapit 2 garis tegak. Jadi biasanya seperti ini, biasanya notasinya adalah A, B, D, E, kemudian diapit 2 garis tegak ini, di mana A, B, D, E ini adalah angka atau satu bilangan. Nah, caranya adalah dengan mengalihkan tadi diagonal utama itu dari kiri atas kanan bawah ini dikurangkan dengan diagonal kedua dari kiri bawah kanan atas. Ini kiri atas kanan bawah itu AE, ini kiri bawah kanan atas diagonal keduanya DB. Jadi AE min DB ini determinannya. Nanti ada nilainya berapa? Tergantung, kalau ini ada angkanya berarti ini bisa dihitung. Kalau ini masuk ke dalam bentuk notasi, ya rumusnya hanya seperti ini saja. Jadi ini tadi dua fungsi AX plus BY sama dengan C, DX plus EY sama dengan F. Determinannya ini berarti unsur A, B, D, E. Hitungnya tadi AE min DB. Jadi misalnya ada 4X plus 2Y sama dengan 10, 3X plus 3Y sama dengan 9. Determinannya berapa? Kita bentuk determinannya adalah nih 4, 2, kemudian di sini 3, di sini 3. Jadi 4 kali 3 min 2 kali 3 atau 3 kali 2 sama aja. Jadi 4 kali 3 min 2 kali 2 sama dengan determinannya. Nah, kalau ada tadi baru dihitung determinannya, padahal yang dicari adalah nilai X dan nilai Y. Untuk mencari nilai X dan nilai Y, ini dengan rumus dx plus d, Y-nya d per d. Nah, kalau d tadi sudah dibahas, d-nya ini A, B, D, E.
baris pertama AB, baris kedua DE. DX itu unsur yang X, tadi unsur X-nya kan AD, kita ganti unsur yang ada di sebelah kanan. Jadi kalau D saja kan, determinan saja kan kolom pertama AD diganti dengan CF, unsur yang di sebelah kanan. Prinsip pengerjaannya sama, diagonal utama dikurangkan dengan diagonal kedua. Kemudian kalau Y, DY itu yang diganti adalah kolom kedua. Jadi kalau kolom kedua unsur Y tadi kan B dan E. B dan E. Jadi ini B dan E. B dan E ini kita ganti dengan unsur sebelah kanan. CF. Prinsip pengerjaannya sama, AF min DC, AE min D. Itu kalau ada dua variabel yang ingin dicari dengan dua fungsi. Nah, ini contohnya variabel fungsinya 2x plus 3y sama dengan 21, x plus 4y sama dengan 23. Dx-nya unsur yang pertama diganti dengan unsur yang paling kanan. Ganti CF. CF-nya 21, 23, B-nya 3 dan 4. Ini pengerjaannya sama, 21 kali 4 dikurangi 23 kali 3. Kemudian yang D seperti biasa, A-nya 2, B-nya 3, D-nya 1, X-nya 4. Jadi ini dari sini masuk sini, 3 masuk di sini, 2-nya masuk di sini. Pengerjaannya sama. Kemudian juga Y, DY-nya unsur Y harusnya B, E diganti C, F. Jadi dua baris pertama atau kolom satunya tetap 2 dan 1 unsur E, kolom keduanya 3, 4-nya diganti dengan 21, 23. Ini pengerjaannya seperti ini, 2 kali 23 min 1 kali 21, kemudian yang D-nya 2 kali 4 min 1 kali. Tuh ketemunya X-nya 3, Y-nya 5. Itu kalau dua variabel yang ingin dicari dengan cara determinan. Kalau ada 3 variabel, nah ini berarti ada 3 fungsi. Yang dicari variabelnya adalah X, Y, dan Z. Fungsinya AX plus BY plus CY sama dengan K, DX plus EY plus FY sama dengan L, GX plus HY plus IZ sama dengan M. Determinannya berarti ini. Baris pertama adalah ABC, ini ABC. Baris kedua DEF, DEF. Baris ketiga GHI. Prinsip pengerjaannya adalah sama, hampir sama, cuma di sini diagonal utamanya AEI ini saya berikan contoh bantuan untuk mempermudah. Jadi AEI diagonal pertamanya ini, kemudian jadi yang ditarik dari kiri bawah kanan atas ini ada 3. Saya berikan bantuannya, harusnya unsurnya cuma A, B, C sampai C. Ini saya berikan baris kolom pertama dan kolom kedua dituliskan di sebelah kanan ya, untuk memberikan bantuan supaya gampang untuk menghitung ininya, determinannya. Jadi yang dari kanan ke bawah AEI, kemudian BFG, CDH, ini yang ditambah dikurangi yang diagonal dari kiri bawah ke kanan atas, GEC, HFH, kemudian IDB. Kemudian X-nya sama seperti tadi, DX per D, Y-nya juga DY per D, Z-nya DZ per D. Nah, untuk menentukan DX, unsur X diganti dengan unsur yang sebelah kanan. Untuk mencari Y, unsur Y-nya diganti dengan unsur sebelah kanan. Jadi unsur X-nya tadi kan harusnya ADG, diganti KLM.
Kemudian ini unsur Y-nya harusnya PEH diganti dengan KLM. Kemudian di DZ unsur Y-nya harusnya CFE diganti dengan KLM. Itu untuk menghitung nilai variabel persamaan linear di mana ada 3 variabel dan ada 3 fungsi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.